Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami cintai, dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak Ibu masuk kepada KB2, yaitu tentang model-model pembelajaran abad 21. Ya, Bapak sengaja di sini menuliskan abad 21. Sebenarnya model-model ini banyak ya Bapak Ibu. Cuma ini model-model yang direkomendasikan ada 4. Ya, yang pertama itu adalah discovery, yang kedua adalah problem, yang ketiga adalah project, yang keempat adalah inquiry. Jadi itu adalah 4 model yang direkomendasikan di dalam model-model pembelajaran abad 21. Baik, untuk memahami model, ya, pengertian model sudah kita pahami sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan pengertian model dengan pengertian metode, ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaannya. Jadi metode, misalnya metode ceramah itu bukan model ceramah, bukan, ya. Jadi metode ceramah, ya. Kemudian model adalah pola, ya, pola. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan di saat penulisan RPP nantinya, ya, mana itu metode, mana itu model. Baik, ya, kita percepat saja. Baik, ya, ini adalah 3 model pembelajaran abad 21. Ya. Pak Pur akan menjelaskan 3 model yang mudah yang Bapak Ibu pahami. Berikutnya adalah discovery based learning. Apa itu discovery based learning? Yaitu sebuah model pembelajaran yang berbasis temuan. Ya. Kita sebelum melangkah pada tahapan sintaks atau langkah-langkah, saya akan jelaskan dulu, ya, bagaimana Bapak Ibu mengimajinasikan model discovery ini. Jadi Bapak Ibu, ya, perlu diketahui juga di dalam discovery adalah artinya temuan, gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis temuan. Di saat Anda di kelas mengeksekusi model pembelajaran ini, maka menarik atau tidaknya sebuah model pembelajaran, ya, tepat atau tidak tepatnya Bapak Ibu memilih sebuah model pembelajaran itu kita kembalikan lagi kepada gurunya, ya. Kita kembalikan lagi kepada gurunya. Apakah gurunya itu memang menginginkan pembelajaran kelas itu lebih baik, lebih menarik, lebih menggairahkan, dan lebih kreatif, ya, itu berada pada Bapak Ibu sekalian, ya. Saya yang lalu telah menjelaskan bahwa seorang guru tidak saja hanya sebagai pengajar, penceramah, tapi fungsi guru sekarang itu sudah lebih luas, ya, sebagai pengajar, ya, sebagai fasilitator, memberikan fasilitas kepada siswa, ya, sebagai researcher, ya, sebagai peneliti, ya, untuk dirinya sendiri dan untuk siswanya, gitu ya, sebagai mediator, ya. Itu lebih ini lagi, ya, lebih luas lagi pemahaman seorang guru sekarang, ya. Jadi bagaimana cara untuk menemukan sesuatu? Misalnya Bapak Ibu, Anda ingin menemukan misalnya sebuah situs bersejarah, ya, di daerah Banten. Bagaimana caranya siswa itu untuk mendiscovery, ya,
temuan-temuannya itu. Bagaimana caranya? Ya. Cara yang pertama adalah bisa cari di internet, ya, yang terkait dengan misalnya sejarah di daerah Banten. Jadi siswa itu diajak untuk menemukan sendiri di internet, kemudian di perpustakaan, atau bahkan bisa juga siswanya itu berkunjung ke lokasi, ya, ke lokasi yang dituju, yang akan ditemukan. Bagaimana cara untuk memberdayakan alat panca indera kita, ya, di dalam proses penemuan itu? Kita ketahui dulu Bapak Ibu, panca indera manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah mata, yang kedua itu adalah telinga, ya, yang ketiga itu adalah alat pengecap, ya, lidah, ya. Kemudian yang keempat itu adalah penghirup, hidung. Kemudian yang kelima itu adalah tangan, ya, saraf, peraba, ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memberdayakan kelima panca indera itu, ya, di dalam proses pembelajaran yang menggunakan discovery based learning, ya, sangat menarik sekali. Jadi di saat Anda menggunakan panca indera itu, ya, Anda kemudian mengintegrasikannya dengan scientific approach, kayak langkah-langkahnya itu, ya. Misalnya langkah-langkah yang pertama itu adalah observation, ya, observation, ya. Apa yang Anda lakukan, ya, Anda mengajak kepada siswa untuk mengamati dulu, gitu ya, mengamati terlebih dahulu, ya, observation, mengadakan pengamatan dulu terhadap sesuatu, gitu ya. Apakah sesuatunya itu yang abstrak maupun yang tidak nyata, ya, dengan menggunakan panca indera. Kalau misalnya dalam bentuk nyata, maka berdayakanlah mata kita sebagai panca indera penglihatan, ya, sebagai jendelanya discovery. Kemudian kalau masalah wangi-wangian, ya, bagaimana misalnya menghirup area di daerah, misalnya situs bersejarah di sana, di ruangan, misalnya ruangan yang sudah berabad-abad, apa rasanya, gitu ya, baunya, ya, apakah wangi atau bau atau bagaimana, itu menggunakan panca indera hidung, ya. Kemudian dengan panca indera pendengaran, ya, misalnya kita berkunjung kepada sebuah lokasi peninggalan Banten, ya, waktu peperangan, misalnya dengan sekutu atau dengan penjajah, ya, kita pergi berkunjung ke area-area benteng misalnya, ya, dengan menggunakan panca indera pendengar. Apa yang Anda dengar di situ? Apakah ada sesuatu bunyi-bunyi yang aneh, gitu kan? Nah, itu dicatat, itu yang dicatat oleh siswa kita, ya. Kemudian dengan indera rasa. Nah, kalau rasa ini kayaknya tidak dipakai, ya, karena bukan makanan, gitu ya. Kemudian dengan indera tangan, ya, raba. Kemudian Anda meraba misalnya peninggalan-peninggalan yang masih tersisa di lokasi, Anda raba seperti apa rasanya, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, Anda yang temukan, atau apa yang dengarkan itu, Anda deskripsikan dalam bentuk tulisan. Itu adalah bentuk data, yang nantinya setelah Anda atau siswa Anda mengumpulkan data-data sebanyak mungkin, kemudian dianalisis, ya, dianalisis, didiskusikan dengan teman kelompoknya misalnya. Nah, kemudian setelah dianalisis dibentuk sebuah laporan, ya, kemudian didiskusikan dan kemudian dipresentasikan, ya. Setelah dipresentasikan, adanya perdebatan, baru dibuatkan sebuah laporan yang permanen.
Jadi begitu, ini menarik sekali sebenarnya ya, Discovery ini. Bisa masuk ke skop mana saja ya, ilmu pengetahuannya ya, ini sangat bagus sekali Discovery Based Learning ini. Nah, ini sintaksnya Bapak Ibu ya. Jadi sintaksnya ini kalau di Discovery ini ada berapa ya? Ada 7 ya. Jadi ada tahapan persiapan, kemudian deskripsinya ini guru dengan siswa apa yang dilakukan ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian tahapan yang kedua adalah simulasi atau pemberian rangsangan. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Yang keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima adalah pengolahan data. Yang keenam adalah pembuktian. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Ya, kalau di deskripsi ini apa yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, secara mandiri nanti. Berikutnya adalah Bapak Ibu model pembelajaran yang kedua, problem based learning. Apa yang dimaksud dengan problem based learning? Yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Di dalam pola pembelajaran ini guru menyajikan sebuah masalah-masalah atau problem-problem ya. Jadi guru itu menyajikan problem-problem atau masalah kepada siswa ya. Jadi guru juga di sini harus pandai menseleksi, memilih, mengambil sebuah tema problem ya, yang diminati oleh siswa. Yang kalau bisa problemnya adalah yang kekinian ya, yang kekinian. Oke ya. Biasanya kalau di dalam problem based learning ini yang diharapkan adalah guru harus pandai membuat sebuah pertanyaan ya, mulai dari level terendah ya sampai level yang tertinggi. Kalau bisa menggunakan kata kerja operasional di dalam sebuah pertanyaan ya, pada level lots, mods dengan hots ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengukur tingkat kedalaman berpikir siswa itu dilihat dari sebuah pertanyaan gurunya ya, menggunakan dari misalnya C1, C2, C3, C4, C5. Kalau siswanya itu sudah bisa pada level C6, C5, C6 itu sudah luar biasa. Berarti siswa itu cara berpikirnya udah levelnya level tinggi ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini Pak Pur akan perlihatkan juga langkah-langkahnya ya. Pada langkah-langkah problem based learning ini ada 5 ini ya, ada 5 nih ya. Yang pertama itu adalah orientasi siswa kepada masalah. Jadi guru harus bisa mengarahkan pemikiran siswa itu harus ready ya kepada sebuah masalah. Apa yang dilakukan oleh guru dan siswa? Nah, ini nanti deskripsinya bisa dibaca di sini ya Bapak Ibu. Ya, kemudian tahapan yang kedua, fase yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi jangan bermain, bisa juga bermain tapi sambil belajar ya, dicampur dengan ice breaking. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Jadi ini saya kira menarik sekali kalau seorang gurunya pandai mengskenariokan masalah ya kepada siswanya. Berikutnya adalah model pembelajaran project based learning. Apa itu pembelajaran project based learning? Yaitu sebuah pembelajaran yang berdasarkan project ya. Dasar di dalam project dasar di dalam proses pembelajaran project ini adalah sebuah karya dari siswa kita gitu ya. Jadi harus diajak siswa itu berkarya secara mandiri, apakah itu dalam bentuk laporan ya, apakah itu dalam bentuk produk ya, dan sebagainya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Ini ada berapa langkah ya?
Oh, ada 6 nih. Ya, ini ada 6. Yang pertama, memulai dengan pertanyaan mendasar. Ya. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Yang kelima adalah menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Ya, jadi ini 3 ini. Yang keempatnya itu adalah inquiry based learning. Sebenarnya bisa juga ini Bapak Ibu diterapkan kepada siswa kita MTS atau SMP ya. Inquiry based learning itu adalah sebuah model pembelajaran berbasis riset. Ya, ini levelnya seperti level di atas SMA ya, riset dia dalam bentuk penelitian resmi ya, menggunakan tahapan-tahapan penelitian ya. Jadi ini agak sedikit butuh waktu ya, butuh juga ekstra berpikir. Jadi siswa kita ini memang benar-benar diarahkan untuk meneliti ya. Bisa juga nanti kita gunakan itu ya. Jadi 3 atau 4 model ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan kita praktekkan nanti ya, masing-masing oleh Bapak Ibu ya, sesuai dengan arahan nanti instruksionalnya yang ada di dalam LMS PJJ kita ya. Di situ Pak Pur sudah mendesain instruksionalnya buat Bapak Ibu sekalian ya, seperti apa. Kemudian juga Bapak Ibu tambahan nih, ada model-model yang Pak Pur sudah siapkan. Di sini ada 2 slide ya. Slide yang pertama ini yang menyajikan tentang model-model keterampilan abad 21. Yang berikutnya adalah model-model yang apa ya, yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya ya, yang misalnya jigsaw ya, snowball, talking stick, picture and picture, number head together ya, circle and circle, dan seterusnya. Itu bisa juga nanti kita bagaimana nanti mempraktekkannya itu semua ya, yang minimal yang sudah kita kenal. Dan kami harapkan nanti apa yang sudah kita kenal dan yang kita pelajari ini bisa dipraktekkan semua oleh para guru gitu. Jadi jangan hasil dari pelatihan ini hanya satu aja model gitu ya. Nah, itu tidak bervariasi. Jadi kami harapkan di sini nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan 20 hari ini banyak menguasai model-model pembelajaran dan harus berani mengeksekusi atau mendemonstrasikan model-model pembelajaran yang baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus berani ya. Oke. Bapak Ibu nanti model-model ini nanti langkah-langkahnya itu nanti dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan inti. Nah ya, pada kegiatan inti bagaimana Anda nanti mengintegrasikannya juga kepada langkah-langkah scientific approach ya di dalam RPP. Juga dimasukkan juga komponen 4 komponen keterampilan abad 21, yaitu PPK, 4C, kemudian juga literasi dan HOTS ya, metakognitif. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu ya. Pak Pur menyajikan yang inti-intinya saja. Saya yakin Bapak Ibu banyak waktu untuk melihat dan mendalami lebih banyak lagi dengan menggunakan internet. Apa yang Pak Pur sampaikan ini ya insya Allah akan memberikan motivasi Bapak Ibu ya untuk memperdalam lagi, untuk menguasai lebih banyak lagi model-model pembelajaran dan akan lebih paham lagi. Kemudian siswa juga belajar menjadi lebih bergairah ya di kelas, lebih bersemangat, tidak malas, dan semua aktif gitu ya, semua aktif, produktif, dan tidak membosankan. Nah, demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Pak Pur akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.